Sehat ya. Nah, di video ini kita mau ngerangkum semua aktivitas kita saat jelajah di Kota Bogor. Buat kalian yang punya cuti mepet ataupun hanya bisa staycation di area Bogor aja, video ini wajib banget kalian tonton. Sebelum mulai, kita mau minta supportnya untuk subscribe dan juga share channel YouTube Mulai Yuk, supaya kita semakin semangat info tempat seru lagi ke kalian. Oke, sekarang kita mulai A Day in Bogor. Nama tempat yang mau kita jelajahi kali ini adalah Basecamp Military Lifestyle. Di Basecamp ini fasilitasnya hampir semuanya lengkap, yaitu ada glamping, restoran, water park, dan masih banyak lagi. Nah, yang mau kita kunjungin adalah area water parknya. Water park ini baru banget dibuka loh, yaitu di akhir Oktober tahun 2023 kemarin. Sebelum datang ke Basecamp Military Lifestyle, kita sempat cari tahu dulu siapa sih owner pemilik Basecamp ini. Ternyata pemiliknya adalah salah satu artis dangdut terkenal loh, yaitu Dewi Persik. Pastinya buat kalian yang suka nonton TV, pada tahu dong siapa Dewi Persik. Lokasi dari Basecamp ini nggak terlalu jauh dari exit tol Gadok, yaitu cuman sekitar 3 km aja, dan posisinya ada di sebelah kanan. Ini dia lokasinya. Sebenarnya sih pelang di sini udah cukup besar dan ada monumen berbentuk pisau besar sebagai salah satu ikonnya. Tapi karena tulisannya memanjang ke bawah, kita jadi nggak terlalu engeh. Nah, biar lebih pastinya, kalian bisa ikutin petunjuk dari aplikasi Google Maps. Tinggal ketik nama tempat Basecamp Military Lifestyle dan ikutin petunjuknya. Jarak pintu masuk sampai ke area parkir sekitar 300 meter dan kondisi jalanannya cukup baik. Ini adalah area parkir mobil yang dekat dengan area kolam. Untuk yang mau ke area restoran, di sana terdapat area parkir lagi. Sedangkan untuk area parkir motor letaknya ada di bagian bawah dekat dengan area playground. Sebenarnya di sisi kiri ini merupakan area restoran, tapi sayangnya karena waktu mepet kita nggak sempat review. Buat kalian yang mau tahu, bisa cek info lengkapnya di akun media sosial Basecamp. Di area ini terdapat fasilitas buggy car. Setahu kita, fasilitas buggy car ini digunakan untuk mengantarkan pengunjung yang menginap. Nah, kita kurang tahu nih, apakah bisa digunakan untuk pengunjung kolam atau tidak. Sekarang kita mulai menjelajah ke dalam. Kira-kira jarak dari area parkir ke pintu masuk kolam sekitar 150 meter. Di sini banyak banget kendaraan militer yang dipamerin. Salah satunya helikopter ini. Tapi maaf ya, untuk jenis-jenisnya kita juga kurang paham. Anak-anak pastinya seneng banget bisa berfoto-foto di depan kendaraan militer. Mentok di bagian depan terdapat bangunan yang cukup unik, yaitu beralaskan rumput sintetis dan beratapkan parasut. Di sini terdapat 2 buah kendaraan militer dan air terjun sebagai backgroundnya. Wah, bener-bener seru banget ya. Bisa dengerin gemericik air di sini. Area ini memang diperuntukkan untuk kalian bisa berfoto-foto. Ataupun buat yang bawa makanan, kalian bisa makan di area ini. Karena makanan dan minuman dari luar dilarang masuk ke dalam area kolam. Sekarang kita mau beli tiketnya dulu. Untuk pembelian tiket bisa dilakukan di kasir ataupun pesan melalui e-commerce. Harga tiket pas kita datang adalah 35.000 per orang. Untuk pembayarannya hanya bisa menggunakan cash dan transfer aja.
Setelah pembayaran, nantinya kita bakalan dikasih satu kartu buat di-tap di pintu masuk sesuai dengan jumlah orang yang datang. Di kartu ini terdapat sistem deposit, yaitu sebesar Rp15.000 yang nantinya bisa kita refund pas kita kembalikan kartunya. Di area pintu masuk ini, pengunjung bakalan dikasih satu buah kantong plastik besar, gunanya untuk menyimpan semua alas kaki. Kolam renang yang ada di base camp terbagi dua, yaitu ada kolam ombak dan kolam arus. Jadi kalau kalian cari kolam dewasa dengan air yang tenang untuk berenang, nggak ada di sini. Tapi tenang aja, kolam ombak ini nggak selamanya berombak, ada waktu-waktunya gitu. Jadi pas ombaknya hilang, kalian bisa pakai kolam ini untuk berenang seperti biasa. Ukuran kolam ombak ini lumayan besar, struktur kolamnya melandai, dan kedalaman yang paling dalam kalau nggak salah 2 meter. Untuk arus ombak di sini lumayan besar, jadi buat anak-anak harus selalu diawasi. Dan buat dewasa yang belum bisa berenang, baiknya pakai pelampung. Di dekat area pintu masuk ada menara pengawasan untuk lifeguard, dan di sini lifeguardnya juga cepat tanggap. Selain itu juga ada area P3K-nya. Puas jelajah area kolam ombak, sekarang kita mau jelajah area kolam arus. Letak kolam arus ada di bagian bawah. Terdapat akses jembatan dan juga anak tangga buat menuju ke kolam arus. Kalau tadi di kolam ombak temanya loreng-loreng warna biru, nah di kolam arus tema warnanya itu loreng-loreng warna hijau. Ternyata nggak cuma ada kolam arus aja. Di bagian tengah terdapat area bermain untuk anak-anak. Ada 2 tong berukuran besar yang berbentuk menyerupai granat. Untuk volume air yang tumpah banyak banget. Pastinya anak-anak bakalan senang main-main air di sini. Kedalaman kolam arus ini adalah 100 cm. Lebarnya cuma cukup untuk lewat satu buah pelampung yang disewakan. Walaupun disebut kolam arus, tapi arus di sini terhitung sedang, jadi aman buat anak-anak mengapung. Sekarang kita mau eksplor area kolam bermainnya. Di kolam bermain ini terdapat 3 buah perosotan. Untuk ketinggian dan juga panjang perosotannya bervariasi. Ada yang pendek dan juga ada yang panjang. Tapi sayangnya semua perosotan di sini nggak bisa menggunakan ban pelampung karena lebarnya nggak mencukupi. Walaupun begitu, kolam ini tetap seru banget karena ada 2 tong besar yang airnya bakalan tumpah bergantian. Ini dia satu-satunya perosotan terpanjang yang ada di area kolam base camp. Yuk kita cobain. Ketinggian air di kolam bermain ini kurang lebih 50 cm. Jadi kalau anak-anak merosot di sini relatif aman karena nggak terlalu dalam. Kalau kalian perhatiin, warna air kolam di sini berbeda banget antara kolam arus sama kolam bermain. Ini karena faktor tiang bermainnya yang udah karatan. Jadi bikin warna airnya keruh dan terasa agak licin. Seru-seruan di kolam renang, saatnya kita mau makan siang di tengah suasana pedesaan yang lengkap dengan sawah hijaunya. Oh iya, kalau kalian ketinggalan video sebelumnya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas ya.
Restoran Ngopi di Sawah mengusung konsep makan seperti lagi di pedesaan dengan hamparan sawah yang luas. Vibes-nya itu mirip kayak lagi di Ubud, Bali. Restoran ini resmi dibuka pada bulan April 2021 lalu dan sampai sekarang restoran ini selalu ramai diminati pengunjung. Karena antusias pengunjungnya nggak pernah pudar, restoran ini udah beberapa kali melakukan pelebaran area resto loh. Wah, jadi makin penasaran nih gimana sih sama kondisi terbarunya. Akses menuju ke restoran Ngopi di Sawah bisa ditempuh dengan dua cara, yaitu pertama melalui tol Jagorawi, terus masuk ke Jalan Raya Puncak, dan ambil jalan ke arah Puncak. Nantinya posisi Ngopi di Sawah ada di sebelah kanan. Tapi karena kita datang dari arah Puncak, lokasi Ngopi di Sawah ada di sebelah kiri jalan. Jalur yang kedua yaitu melalui Sumarekon Bogor. Kalau lagi kondisi penutupan jalan atau ganjil genap, biasanya banyak orang menggunakan rute alternatif Bogor Selatan ini. Tapi biar lebih gampang, kalian bisa langsung aja buka aplikasi Google Maps. Tinggal ketik nama tempat, yaitu Ngopi di Sawah, dan ikutin petunjuknya. Dari pinggir jalan ini udah ada pelang nama tempat yang cukup besar buat jadi patokan. Untuk akses jalannya nggak terlalu besar, cuman cukup satu mobil aja. Tapi di sini udah disediakan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan yang keluar masuk. Selain jalannya yang cuma satu jalur, kondisi jalanannya juga menanjak curam banget. Untung kondisi jalannya mulus, jadi nggak perlu injek rem buat ngehindarin lubang. Jarak dari depan gang menuju ke dalam lokasi restoran kurang lebih berjarak 300 meter. Akhirnya kita sampai juga di depan pintu gerbang. Di sini kalian bakalan diinfoin jalur parkir mana yang bisa kalian tempati. Nah, kita ke bagian di area parkir bawah. Area parkir bawah ini lumayan besar, bisa menampung kurang lebih puluhan mobil, dan lokasinya dekat sama area waiting list, serta akses keluar dari restoran. Karena kita datang mendadak, jadi kita harus rela waiting list dulu. Ini adalah area waiting listnya. Area ini cukup besar dan juga nyaman, karena banyak bangku yang tersedia untuk menunggu. Sambil nunggu, sekarang tim Melayu mau menjelajah dulu. Di bagian tengah dari area waiting list terdapat satu pintu yang berukuran besar. Biasanya pintu ini sering dijadikan spot foto oleh wisatawan. Dari sini kita bisa lihat kalau antrian waiting listnya super panjang banget. Jadi kalau kalian mau ke sini, pastikan kalian reservasi dulu ya. Masya Allah, indah banget. Hamparan sawahnya cukup luas dan pas banget nih, kondisi tanaman padinya masih hijau, jadi bikin mata segar. Kalau momennya pas, kalian bisa lihat aktivitas para petani menanam padi ataupun panen padi di sini. Wah, pastinya seru banget ya. Karena konsepnya pesawahan, jadi akses jalannya juga jalan setapak yang terbuat dari papan kayu, tanpa ada penyangga di kiri dan kanan jalan. So, buat kalian yang bawa anak-anak, kita saranin hati-hati karena takut nyemplung ke pinggir sawah. Restoran Ngopi di Sawah memiliki dua area, yaitu area semi outdoor dan area outdoor. Untuk tablenya juga tersebar di beberapa lokasi, dan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah pengunjung yang datang. Jenis table yang ada di sini juga cukup bervariasi, dari table lesehan, kursi, bangku, beanbag, sampai dengan sofa. Sekarang kita mau jelajah ke sisi kanan dulu. Di sisi kanan ini kita bisa lihat ada satu pendopo yang berkapasitas cukup besar.
Biasanya digunakan untuk menampung rombongan. Uniknya, pendopo ini dilengkapi sama 2 buah kolam ikan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan masuk. Semua ornamen yang ada di sini nuansanya Jawa banget. Jadi bener-bener berasa kayak lagi pulang kampung. Seperti yang kita info di awal, kalau variasi table di sini bervariasi banget. Ada yang letaknya berdekatan dengan pengunjung dan ada juga yang lebih privacy. Makanya kita saranin kalian buat reservasi dulu. Karena kalau reservasi, kalian bisa pilih tablenya dan juga pemandangan apa yang mau kalian lihat. Untuk fasilitas yang ada di tiap-tiap pendopo cukup lengkap, yaitu ada lampu, meja, bangku, dan juga stop kontak. Di bagian ujung dari restoran ini terdapat spot buat foto-foto cantik. Selain pemandangannya yang emang cantik, ternyata di bagian ujung sana terdapat pembangunan. Kayaknya sih lagi pelebaran area resto untuk area parkiran. Sekarang kita mau menjelajah ke area sisi kiri dari restoran Ngopi di Sawah. Di bagian sisi kiri ini kebanyakan terdapat area penyajian makanan dan juga minuman, yaitu mulai dari coffee corner sampai aneka cemilan. Sedangkan di bagian atas terdapat 1 buah pendopo besar lagi, dan letaknya berada di seberang area penjualan jajanan pasar. Area ini juga sekaligus sebagai area kasir. Ini merupakan salah satu tujuan favorit pengunjung, yaitu beli berbagai macam jajanan pasar dan cemilan tempo dulu yang enak dan unik. Mulai dari coklat koin, coklat payung, kipang kacang, ongol-ongol, gemblong, dan masih banyak lagi. Oh ya, sebagai informasi, kalau jajanan pasar di sini cepet banget habis loh. So, kalau kalian lagi mampir ke sini, jangan lupa dicobain ya. Malam ini kita mau makan malam di Sate Marangi, yaitu Sate Marangi SN 4444. Dengar Sate Marangi pasti langsung inget Sate Marangi yang di Cikampek. Jangan sedih ya, di Ciawi ternyata juga ada loh. Rumah makan ini selalu ramai pengunjung, makanya kita penasaran banget mau tahu rasanya. Oh ya, buat kalian yang ketinggalan nonton review Ngopi di Sawah, bisa klik link di pojok kanan atas ya. Untuk akses jalan ke Sate Marangi SN 4444, kalian bisa keluar gerbang pintu tol Ciawi. Ambil kiri ke arah Tajur, nah nanti posisi resto ada di sebelah kanan jalan. Tapi karena kita datang dari arah Tajur, makanya posisi restoran ada di sebelah kiri. Kalau mau lebih gampangnya, kalian tinggal buka aplikasi Google Maps. Ketik nama tempatnya yaitu Sate Marangi SN 4444 dan ikutin petunjuknya. Area parkir di Sate Marangi ini lumayan luas, bisa menampung hingga puluhan mobil. Sedangkan untuk area parkir motor berada di ujung area parkir mobil. Sebagai informasi, awalnya Sate Marangi ini hanya berjualan gerobak aja. Tapi sekarang mereka udah punya area resto yang cukup besar dan bahkan bisa membuka 2 cabang. Wow, keren banget. Bentuk bangunan restonya semi permanen. Untuk lantai terbuat dari semen, sedangkan untuk dinding dan juga atap terdiri dari batang bambu dan anyaman bambu. Restoran Sate Marangi ini memiliki 2 lantai. Lantai dasar didominasi sama bangku kayu, sedangkan untuk lantai atas semuanya merupakan tebel lesehan. Kapasitas lantai atas nggak terlalu besar, cuman ada 8 tebel lesehan dan 1 spot drink corner.